Ada banyak bisnis yang bisa Anda jalankan yang itu anti rugi dan bisa laris setiap hari. Oke, teman-teman, jadi banyak banget terutama buat teman-teman para pemula nih ya yang pengen dapetin cash flow secara harian. Semua sadar bahwa yang namanya bisnis itu indikator keberhasilannya gak cuma sekedar dari yang namanya profit ataupun cuan. Gak hanya juga sekedar bicara masalah omset, tapi juga bicara masalah tentang cash flow, aliran kas. Kalau bicara masalah tentang bisnis apa yang memang dia tuh berpotensi bisa laris setiap hari dan anti rugi, ya tentu yang memang cash flow-nya adalah rutin alias harian. Itu artinya kita perlu mencari tahu industri dan kategori apa saja yang memang bisa menghasilkan cash flow harian. Nah, ini saya merekap ada beberapa jenis bisnis yang bisa Anda jalankan nantinya setelah Anda nonton video ini. Nomor satu adalah sembako. Sebagaimana juga teman-teman tahu bahwa kita ini setiap hari punya kebutuhan ya untuk dari segi makan, minum, masak, dan perihal segala macam tentang yang namanya perlengkapan sehari-hari di rumah tangga gitu ya. Seperti minyak, terigu, ayam, apa segala macam, intinya buat makan sehari-hari lah. Ketika Anda jualan sembako, itu artinya adalah kebutuhan setiap hari. Nah, potensinya adalah bisa laris setiap hari. Dengan catatan, nanti pada saat jualannya, Anda tentang placementnya, tentang tempatnya, pelayanannya, pricingnya, harganya, dan segala macamnya. Tapi poinnya di sini adalah bahwa produk sembako ataupun bisnis sembako bisa Anda jalankan kalau memang Anda pengen laris setiap hari dan minimalisir kerugian. Dengan catatan, sekali lagi, Anda punya suppliernya yang memang secara harga bisa masuk, secara market juga Anda sudah bisa mendistribusikan, mempromosikan ke orang-orang banyak di sekitar Anda. Yang kedua adalah produk-produk makanan sarapan pagi. Ya kalau saya di Bandung tinggal gitu ya, kalau misalkan sarapan pagi itu biasanya ya kalau nggak bubur, misalkan kalau nggak kupat tahu gitu ya, atau mungkin kalau yang dari Jakarta mungkin ketoprak, lontong sayur dan segala macam. Produk makanan sarapan pagi ini bisa Anda bikin untuk bisa memastikan cash flow-nya lancar. Karena habit Indonesia ini menarik, banyak di antara kita, bahkan mungkin termasuk saya, kalau sarapan itu seringkali habitnya adalah belanja, beli gitu ya, bukan masak. Jadi tiap pagi itu mungkin lihat di ojek online gitu ya, oh ini pagi ini gue bubur, besok gue ketupat, besoknya lagi kupat tahu gitu ya, besoknya lagi apa-apa dan segala macam. Apa momennya? Buat Anda yang sekarang bingung gitu ya, jualan apa ya? Ya udah jelas yang sekiranya bakal dibeli tiap hari aja. Dimana behaviornya, habitnya adalah pagi hari. Maka silakan Anda pikirkan, kira-kira produk apa saja yang bisa Anda jual di pagi hari, yang bisa menyasar orang-orang di sekitar Anda. Yang nomor 3, yang bisa Anda jual supaya Anda bisa laris manis terus tiap hari, yang bahkan itu rutin repeat ordernya adalah sayur-sayuran, terutama sayuran segar. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri juga, orang Indonesia gitu ya, kalau makanannya itu kan biasanya seneng dengan ada yang sifatnya itu sayur-sayurnya. Ya sayur asem lah, sayur lodeh lah, sayur dan segala macamnya. Catatan poinnya adalah tentang bagaimana fresh sayur tersebut. Saya punya platform yang namanya adalah Tukang Sayur. Ya, di mana Tukang Sayur ini bisa mempertemukan banyak kebutuhan rumah tangga, para ibu-ibu gitu, emak-emak, dengan orang-orang yang sekarang seringkali tidak ada kepastian dari segi belanja sayurnya. Kalau ojek online mungkin sekarang sudah tersolusikan dengan adanya brand-brand yang lain yang sudah ada eksis gitu ya. Tapi kalau untuk sayuran kan tidak seperti itu. Nah, maka kalau Anda sekarang jadi tukang sayur, dalam arti entah itu tukang sayur yang keliling komplek lah, atau jadi mitra tukang sayur di platform kita lah, intinya adalah itu menjadi solusi buat Anda. Kenapa? Karena sayur repeat ordernya tinggi, tiap hari bisa dibeli. Belum lagi tentang campaign-campaign yang misalkan setiap hari bisa dilakukan. Menu hari ini, menu favorit dan segala macam, itu bisa dilakukan dan bisa berpotensi untuk makin laris lagi. Nomor 4 yang bisa Anda jalankan, jualan yang bisa dilakukan setiap hari agar bisa laris manis terus setiap hari tanpa rugi adalah buah-buahan. Saya punya tetangga yang jualannya adalah buah-buahan, di mana saya adalah customer dia. Dan itu kami repeat order seminggu mungkin bisa nyampe 3-4 kali. Yang hari ini saya beli jeruk, besoknya beli mangga, kalau lagi pengen makan durian gitu kan, menjadi potensial. Artinya adalah outlet buah itu, asalkan buahnya itu memang lengkap dan pasti juga dari segar gitu ya, bisa berpotensi untuk bisa laris manis terus tiap hari. Lagi-lagi isunya adalah kedekatan Anda dengan supplier, terus juga freshnya, tentang supply chain-nya juga harus dipikirkan. Nomor 5 yang bisa Anda lakukan adalah jual air minum. Nah, air minum ini macam-macam tipenya ya, terutama mungkin kalau buat teman-teman yang tinggal di pedesaan ataupun katakanlah kota juga jadi masalah. Dapat air minum misalkan, dimana orang lain kan sekarang beli galon kan, nah, mungkin dia nggak pakai minum air kemasan gitu ya, kecuali kalau kita lagi perjalanan gitu ya, kita belinya adalah di mobil pakai kemasan gitu ya, air minum dalam kemasan AMDK gitu ya. Tapi kalau misalkan posisinya di rumah, kita pasti ada galon-galon.
rumah saya pribadi gitu ya, galonnya mungkin lebih dari 4 gitu ya. Nah itu artinya apa? Buat Anda yang sekarang punya depo air minum, berpotensi untuk bisa dapetin closingan tiap hari. Walaupun receh, sekali lagi, receh tapi potensinya tuh repeat order hampir tiap hari. Nomor 6 yang bisa Anda lakukan kalau memang Anda sekarang pengen banget jualannya tuh laris manis tiap hari adalah jualan pulsa elektronik. Di mana semua orang sekarang pakai handphone, semua orang sekarang pakai akses internet, dan itu artinya semua orang butuh pulsa. Nah, ketika Anda sekarang jualan pulsa, yang terutama marketnya adalah menengah ke bawah, yang mungkin belum terakses kepada m-banking, belum terakses pada semua layanan pembayaran lewat online, nah Anda adalah solusi buat mereka untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahannya. Apa itu? Butuh pulsa, kuota internet, dan segala macam. Nah, nomor 7 yang bisa Anda lakukan, makanan malam. Kalau tadi sarapan pagi, ini makanan malam. Contoh, kalau di tempat saya itu malam-malam keluar nyari apa nih kira-kira, oh ada martabak, nyari seblak ya, nyari bakso gitu kan, nyari apa segala macam. Nah, silakan Anda pikirkan menu makanan apa saja yang bisa cocok dijual di malam hari. Yang mungkin cocok untuk yang hangat-hangatnya, silakan Anda pikirkanlah di situ, gitu, bubur kacang lah, apa segala macam. Nah, itu semoga menjadi potensi untuk bisa dapat cuan tiap hari. Nomor 8 adalah laundry. Bagaimana bisnis ini berpotensi untuk bisa dapetin cash flow juga bagus, dengan catatan Anda pengolahannya juga bagus. Dan repeat order kecenderungannya tinggi. Nah, saya punya tetangga bisnisnya laundry. Sekarang kliennya nggak cuma sekedar personal, tapi juga ada hotel dan perusahaan-perusahaan gitu ya. Yang itu artinya adalah kalau misalkan dia butuh laundry, ya ke dia. Dan potensinya tinggi. Tinggal nanti duitnya kalau misalkan udah pengen scale up, gimana caranya cabang jadi banyak. Itu isu yang lain. Intinya adalah ketika Anda sudah punya customer loyal di laundry ini, bisa berpotensi repeat ordernya sangat tinggi. Nomor 9 adalah pom mini. Nah, ini saya temukan juga di tempat kompleks saya, di mana pada saat saya masuk ke kompleks saya itu ada pom mini, dan memang benar orang-orang ojek motor gitu ya, yang seringkali kehabisan bensin dan harus ke daerah kota nyari pom bensin SPBU besar, jadi ngisinya di situ. Apa itu artinya? Buat Anda yang sekarang mungkin kepikiran, ya juga ya, gue punya budgetnya sekian, misalkan pengen modal buat bisnis yang memang nggak rugi, yang bisa berpotensi untung tiap hari, ya udah jalanin aja pom mini. Semoga jadi solusi buat kalian. Nah, yang terakhir adalah yang ke-10 adalah ekspedisi. Tidak bisa dipungkiri, bisnis online terus tumbuh tiap hari, jualan online makin kencang. Itulah kenapa proses pengiriman makin banyak. Ya, saya kemarin pada saat bulan Ramadan mungkin tidak jalan-jalan ke mall ya, tapi saya, istri saya, dan anak saya itu sering kali shopping lewat marketplace. Tiap hari paket gitu kan. Apa itu artinya gitu ya, bahwa ekspedisi ini bisnisnya akan terus tumbuh. Makanya kenapa kita juga punya platform tuh namanya Arvioli, platform pengiriman paket untuk bisa membantu memudahkan teman-teman semua. Termasuk kalian nih, kalau misalkan pengen merekomendasikan orang-orang untuk pakai Arvioli, bisa lo jadi affiliate-nya. Itu kabar terbaik terbaru karena kita baru aja rilis fitur affiliate, yang itu artinya setiap teman Anda tuh ngirim produk, Anda bakal dapat cuan ataupun komisi. Nah, itu tentang ekspedisi ya. Nah, itu adalah 10 bisnis anti rugi yang bisa Anda lakukan, ya, bisa Anda jalankan setiap hari dan berpotensi dapat cuannya. Intinya adalah dari 10 potensi tersebut, bisnis tersebut adalah bisnis yang dapatin cash flow-nya harian ya, dan kebutuhannya sangat tinggi di mata pasar, di mata market. Tinggal Anda pilih mau yang mana Anda jalankan. Kalau memang ada yang cocok, silakan jalankan salah satunya. Kalau memang kayaknya kan saya memang nggak cocok yang kayak begini, ya silakan, masih banyak peluang usaha yang lain yang bisa Anda jalankan di luar 10 potensi bisnis tersebut. Itu aja mungkin teman-teman di video kali ini. Silakan Anda kasih komentar. Kalau mungkin ada yang mau nanya, silakan. Nanti bisa jadi bahan buat konten saya berikutnya ya. Jangan lupa subscribe juga di video saya yang ini. Channel ini maksudnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.